Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 genap yang beranggotakan 4 orang. Saya Nikita Nanta, saya Putri Amrah, saya Vanessa Antamevia Soliha, saya Ina Fianita. Selamat datang di video presentasi kami dengan tema Sejarah Bangsa Indonesia. Nomor 1. Menjelaskan kebijakan dan data pendudukan Jepang di Indonesia. Jepang menduduki Indonesia pada tahun 1942 sampai tahun 1945 dengan tujuan utama menjadikan Indonesia sebagai sumber daya perang. Kebijakannya pertama, Haromusa, kerja paksa bagi penduduk sipil untuk membangun sarana perang. Kedua, mobilisasi militer, pembentukan organisasi seperti PETA, Eiho, Funjinkai, dan Seinendan. Ketiga, ekonomi perang, penyitaan hasil bumi, dan pengetatan sistem distribusi pangan. Dampaknya, terjadi kelaparan hebat dan kemiskinan. Namun, di sisi lain, latihan militer Jepang memberikan bekal keterampilan bagi pemuda Indonesia untuk mempertahankan kemerdekaan nantinya. 2. Mengidentifikasi bentuk-bentuk perjuangan meraih kemerdekaan pada masa pendudukan Jepang. Yang pertama, kerjasama kooperatif. Tokoh seperti Ir Soekarno-Hatta dan Moh Hatta bersedia bekerja di organisasi bentukan Jepang seperti Putera untuk tetap bisa menggalang massa. 2. Gerakan bawah tanah non-kooperatif. Kelompok yang bekerja secara sembunyi-sembunyi karena tidak percaya pada Jepang, seperti kelompok Sultan Syazil dan Amir Syarifuddin. 3. Perlawanan bersenjata. Perlawanan fisik oleh rakyat, misalnya pemberontakan peta di Blitar yang dipimpin Supriyadi. 3. Merumuskan perbedaan sikap antara golongan tua dan muda menanggapi kapitulasi Jepang dan rencana proklamasi kemerdekaan. Yang pertama, golongan muda, Sukarni Sairul Saleh, ingin proklamasi dilakukan sesegera mungkin tanpa campur tangan Jepang karena tidak ingin kemerdekaan dianggap sebagai hadiah dari Jepang. Kedua, golongan tua, Soekarno-Hatta lebih berhati-hati dan ingin melalui prosedur PPKI guna menghindari pertumpahan darah dengan sisa tentara Jepang. Hal ini berujung pada peristiwa Rengas Dengklok. 4. Menjelaskan peristiwa proklamasi 17 Agustus 1945 serta maknanya bagi bangsa Indonesia. Proklamasi kemerdekaan dilaksanakan pada 17 Agustus 1945 di Jalan Penggasan Timur nomor 56 Jakarta. Dibacakan oleh Ir Soekarno didampingi Muhammad Hatta. Makna bagi bangsa. 1. Lahirnya Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). 2. Puncak perjuangan pergerakan nasional. 3. Berakhirnya tata hukum kolonial dan beralih ke tata hukum nasional. 4. Pengakuan kepada dunia bahwa Indonesia adalah bangsa yang berkedaulatan. 5. Menjelaskan tentang pembentukan pemerintahan Indonesia dalam sidang PPKI 18 Agustus sampai 22 Agustus 1945. Pasca proklamasi, Indonesia segera menanggapi struktur kenegaraan melalui sidang PPKI. 1. Pada tanggal 18 Agustus, mengesahkan Undang-Undang Dasar 1945, memilih Soekarno sebagai presiden dan Muhammad Hatta sebagai wakil presiden. Yang kedua, 19 Agustus, membagi wilayah Indonesia menjadi 8 provinsi dan membentuk departemen atau kementerian. Yang ketiga, 22 Agustus, membentuk Komite Nasional Indonesia Pusat KNIP atau PNI sebagai partai tunggal, kemudian dibatalkan. Dan Badan Keamanan Rakyat BKR. Nomor 6. Menjelaskan tentang dukungan dan reaksi rakyat Indonesia terhadap peristiwa proklamasi kemerdekaan. 1. Rapat raksasa di lapangan Ikada, 19 September 1945. Manifestasi dukungan rakyat terhadap pemerintah Republik Indonesia. 2. Pernyataan Sri Sultan Hamengkubuwono IX, menyatakan Kesultanan Yogyakarta adalah bagian dari Republik Indonesia. Amanat 5 September. 3. Insiden Hotel Yamato, perobekan warna biru pada bendera Belanda di Surabaya sebagai bentuk penolakan kembalinya penjajah. Nomor 7. Menguraikan sistem pemerintahan Indonesia pada masa awal kemerdekaan. Pada awal kemerdekaan, Indonesia menganut sistem presidensial, di mana presiden berfungsi sebagai kepala negara sekaligus kepala pemerintahan. Namun, pada November 1945, terjadi perubahan melalui Maklumat Pemerintah Nomor 10 dan Maklumat 14 November 1945 yang mengubah sistem menjadi parlementer.
Hal ini ditandai dengan pembentukan jabatan Perdana Menteri yang pertama dijabat oleh Sultan Syahrir untuk menunjukkan kepada dunia barat bahwa Indonesia adalah negara demokratis. Kesimpulan, kemerdekaan Indonesia adalah hasil integrasi antara penderitaan masa pendudukan Jepang yang memicu kesadaran militer politik, dengan kecerdikan para tokoh bangsa dalam memanfaatkan momentum kekosongan kekuasaan. Melalui perpaduan strategi diplomasi golongan tua dan desakan progresif golongan muda, proklamasi berhasil dikumandangkan sebagai simbol kedaulatan murni yang kemudian segera diperkuat dengan pembentukan struktur pemerintahan formal melalui sidang PPKI. Dukungan masif rakyat di berbagai daerah menegaskan bahwa Indonesia bukan sekedar negara yang lahir di atas kertas, melainkan sebuah entitas berdaulat yang siap mempertahankan eksistensinya secara fisik maupun politik. Video ini dapat bermanfaat dan dapat menambah wawasan tentang sejarah Indonesia. Kami dari kelompok 4 pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.